SMK Negeri 10 Kota Bekasi. Skill, spirit, stamina. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, seperti kemarin saya janjikan hari ini SMK Negeri 10 Kota Bekasi. jenazah ya. Hari ini hadir semua kan? Hadir ya. Satu ya. Karena ini pembelajarannya tata cara memandikan dan mengkafankan jenazah menurut Islam. Semuanya sudah siap ya? Saya perkenalkan dulu apa saja sih ketika kita mau memandikan jenazah. Yang pertama ada tikar, terus ada kain kafan. Nah, ini kain kafan yang masih utuh. Terus kalau ini kain kafan yang sengaja sudah saya sobek dengan ukuran semayit. Ada kain penutup nanti. Terus ada handuk untuk mengeringkan bagian kepala, bagian seluruh badan itu dikumpulkan. Ya. Nah, terus ada kapas untuk sumpal-sumpal bagian yang terbuka kayak telinga, mulut, hidung, gitu ya. Terus juga nanti tutup bagian wajah itu dia. Nah, terus ada wangi-wangiannya berupa kamper. Kamper, tahu kamper? Kapur barus. Kapur barus. Kenapa pakai kamper, Bu? Karena kamper itu wanginya awet. Ya. Jadi kalau ada mayat ini pakai kamper. Nah, ada juga cendana. Tapi cendana yang sering kita temui itu warnanya kayak gini. Harusnya cendana itu nggak kayak gini, warnanya lebih terang ya, lebih terang. Kalau ini kan ada cendana campuran ya. Terus ada lagi sampo, ada lagi sabun mandi, ya. Nah, ada lagi gunting. Kenapa harus pakai gunting? Karena nanti kalau memotongnya itu dipakai gunting, kan nggak mungkin kita ya paling nggak ujung itu kita pakaikan gunting. Nah, kayak itu seperti ini kita. Nah, lebar. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Pakaian kebesaran yang akan kita pakai saat menghadap Allah itu cuma ini. Pakaian kalian yang nilainya ratusan juta itu nggak ada artinya. Artis sekelas apapun ini pakaian kalian. Dan ini pakaian yang tidak bisa ditolak, ya. Nah, kenapa sih Umi harus mengingatkan kita kita harus mengingatkan tentang kematian. Kenapa? Agar kita lebih bertakwa. Nah, itu dia kain-kain yang alat-alat yang akan kita pakai untuk memandikan jenazah. Ingat, sebelum memandikan maka kita harus membuat kainnya dulu agar setelah si mayit kita mandikan, kita langsung bisa menggelar si mayit itu di atas kain kafan. Nah, ya, kalau kita mau mengkafankan, pertama, kita gelar dulu ikannya. Oke, silakan. Nah, tarik. Ya, nanti ya. Nah, terus kalau laki-laki berapa? Kalau untuk laki-laki itu ada tiga lembar, ya. Paling sedikit itu 1 lembar, tapi yang cukup menutup seluruh badan. Nah, kalau laki-laki ada 3 lembar, perempuan itu ada 5 lembar. Apa aja sih perempuan? Karena perempuan ada cawatnya untuk penutup bagian bawah. Terus ada kerudungan kalau perempuan. Ya, tenang aja walaupun ibunya akan mengatakan kerudungan, nanti kalau sudah meninggal pakai kerudung. Ya. Nah, seperti ini tata caranya mengkafankan. Nah, digelar kali ini. Oh, sebelum digelar maka kita cari untuk menyobek kain. Nah, nanti di sini kita pakai tali seperti ini. Oke.
Ingat, tali yang kita buat harus ganjil. Kita mau pakai berapa? 3 apa 5? Apa saja sih yang dipakai? Kepala, terus ini badan, terus ini berapa, ada 3, 4 sama dengkul, terus sama ujung kaki. Jadi berapa? 5. Oke. Nanti kakinya di sebelah sana ya. Nah, itu untuk kakinya. Nah, berarti yang di sini itu ujungnya. Oke, nah seperti ini. Oke, silakan bantu saya ujung. Nah, oke, bersih. Kita ada kehidupan gitu ya. Oke, sekali lagi. Nah, saya mengibaratkannya kita punya mayat perempuan ya, yang lebih ini ya, mayatnya perempuan. Ini yang untuk jadikan contoh mayatnya perempuan. Kenapa? Karena biar tahu sebanyak ini kainnya kalau untuk perempuan. Nah, 3 lapisan untuk membungkus. Ini udah 3 kan? Nah, dirapikan Kak. Nah, terus 1 kain untuk apa? 1 kain untuk di bawah sini baju. Apa namanya nih? Sarungan. Kesana Kak, biar sama-sama. Oke, nah seperti ini. Terus, nah ini yang kita buatkan baju. Baju itu seperti ini, bentuknya baju kurung. Terus nanti kita bikinkan ini. Kita bikinkan ini. Nah, ini kita bikinkan. Nah, seperti itu. Terus, nanti ininya ke sana. Nah, terus nanti ininya seperti ini. Nah, nanti kan kepalanya di sini, ya. Nah, itu sudah. Terus kita kasih apa? Kerudung. Nah, kita sobek kerudungnya seperti ini. Saat punya kain cuma digunting sedikit ya, anak-anak ya. Nah, selebihnya seperti itu. Nah, ini kita bikinkan kerudung seperti itu. Nah, ini diangkat dulu kan. Nah, masukkan di bawah sini. Nah, nah, ini sudah jadi. Terus ini dia cawatnya kalau untuk perempuan. Nah, ini baju kebesaran kita 1,5 apa?
Sudah? Nah, sudah seperti ini kita kerjakan. Terus kita taburkan apa? Wangi-wangian, kamper, ya di atasnya itu seperti ini. Nah, ini kamper nanti kita apa? Kita gerus, kita apa ya? Kita haluskan sampai sehalus bedak yang suka kita pakai ya. Nah, kalau ini kan masih kasar ini. Nah, nanti kita taburkan di sana. Ya, sama cendangannya juga tuh. Seperti itu. Nah, cendangannya juga sama nanti. Kita tabur-taburkan seperti ini. Tuh. Nah, jelas kan? Cendangannya ya. Nah, seperti itu. Oke, nah seperti itu. Ini udah siap kita untuk jenazah, ya. Karena sebelum kita memandikan, maka ini yang harus kita lakukan dulu, ya. Nah, sekarang gimana kalau ini sudah siap? Ini, nah, nanti kita taruh ini ya. Kapas untuk sebelah sana, kapas untuk di wajah. Nah, kapasnya pakai ini, ya. Nah, sekarang apa yang mau kita siapkan? Memandikan. Setelah kita membuat ini, kita memandikan. Ini proses selanjutnya memandikan. Oke. Kak, dulu Kak seperti. Oke. Nah, ini kita singkirkan dulu ya. Nah, terus Kak ke sini. Oke, ini kita singkirkan dulu dan kita mau proses memandikan. Ingat, memandikan jenazah itu pakai adab ya, di tempat yang tertutup. Artinya dia juga tidak boleh kena langsung dengan berhubungan dengan langit atau dengan matahari, itu tidak boleh ya. Nah, di sini saya mau kasih contohnya mayatnya laki-laki, karena kan nggak etis ada anak laki-laki ya. Nah, ya silakan calon yang mau dimandikan. Nah, iya, yang lain, ya. Nah, ini kan udah. Nah, si mayat udah ada seperti ini. Mayat, ya. Nah, seperti ini ya. Boleh, nggak boleh juga nggak seperti ini boleh. Nah, seperti ini boleh nanti, ya. Gitu seperti itu. Kalau di tempat apa namanya masjid-masjid itu kan ada tempat mandi ya kayak bak ya. Nah, jadi nanti kepala itu lebih tinggi dari badannya ya. Agar kalau kita gosokkan itu kotorannya ke bawah. Kan kalau sekarang ada tempat-tempat kayak bak ya. Nah, ada itunya nanti gitu. Nanti cara memandikannya gitu. Jadi diguyur dari atas ke sana. Nah, ada ini. Kayak gitu nanti pemandi mayat itu paling sedikit 5 orang ya. Karena nanti ada 2 yang memegang ini saya itu. Nah, 2 di bawah sana, 2 di sana. Nah, di atas tadi itu. Jangan sampai saat memandikan itu jenazah itu terlihat auratnya ya, tetap ditutup auratnya. Oke, di bawah kan Kak. Nah, jangan. Yang terlihat ininya boleh, tapi ini diibaratkan mayat perempuan ya, yang terlihat cuma kepalanya aja ya. Nah, ini yang boleh terlihat untuk mayat perempuan. Sama mayat laki-laki juga seperti itu. Mungkin kalau laki-laki ininya boleh kelihatan, tapi perempuan tidak ya. Nah, ingat mayat perempuan dimandikan juga oleh perempuan. Mayat laki-laki dimandikannya juga oleh laki-laki. Istri boleh memandikan suami atau suami boleh memandikan istri atau dengan mahram yang lainnya, ada anak, menantu itu boleh ya. Nah, itu dia. Cara memandikannya gimana? Cara memandikannya kita guyur dari atas. Ingat, saat kita mengguyur si mayat itu seperti ini. Jadi air itu jatuhnya ke tangan pemandi, bukan langsung ke tubuh si mayat. Seperti ini. 3 kali siraman baru kita gosokin. Apa yang pertama digosok? Sama seperti mandi hadas besar. Pertama kita bersihkan dulu farjinya, ya dibersihkan dulu farji tahu? Oke, farjinya dibersihkan. Kalau sudah bersih, baru kita gosok giginya. Terus kalau sudah kita keramas pakai sampo, kita keramaskan kepalanya, rambutnya kita rapikan. Kalau rambut si mayat itu panjang, kita gelung di samping sini, ya. Kita bersihkan semua sampai ke telinga-telinga,
lubang hidung, semuanya dibersihkan. Terus tangan juga nanti telapak tangan dibersihkan semua. Terus sela-sela telapak tangan, terus kaki juga seperti itu. Nah, kalau sudah dia dimiringkan ke kanan, ya. Nah, dimiringkan ke sana dulu, miringkan coba. Nah, digosokkan belakangnya seperti itu ya. Nah, nanti juga miring ke kiri seperti itu, ya. Ke kiri juga seperti itu miringnya. Ingat saat dimiringkan seperti ini kirinya, ya. Kita seperti memeluk ya, jadi nggak dibiarkan gitu. Nah, kalau sudah proses itu selesai, baru kita peluk dia seperti ini, agak ininya. Nanti ininya ditekan. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah taruh lagi, supaya kotorannya masih ada apa enggak. Nah, bagaimana caranya ketika kita memandikan bumi? Kita pakai sarung tangan. Sekarang banyak kan sarung tangan, kita pakai dua-dua. Ya, kalau sudah memberikan karaj, terus kita salin dengan satunya lagi, ya ini kita salin, gitu. Ya, nah itu dia cara memandikan. Nah, ketika proses memandikan sudah selesai, kita sekarang tinggal membungkus, ya. Nah, oke, Maya. Nah, tadi kan banyak udah kita bersihkan ya, udah rapi, udah ini, terus udah kita sudah kering ya ceritanya. Kalau udah kering nanti udah kita keringkan dengan handuk ya. Nah, kita tinggal membungkusnya. Tadi dari awal saya sudah bilang ya, ini kita ibaratkan mayatnya perempuan. Nah, kita masukkan seperti ini. Maaf ya, tenang aja ya. Nah, seperti itu. Ada pun posisi tangan boleh seperti ini kalau mayatnya kecil, tapi kalau mayatnya besar seperti ini, ya, kecil. Nah, seperti ini. Nah, nanti maaf ya. Nah, kita pakaikan kerudung seperti ini. Dari mana kita mulainya? Nah, kan ini bajunya sudah ya. Nah, kainnya kita ini loh, nah, seperti itu. Terus nanti dari sebelah kanan ya, setiap kali dari sebelah kanan. Nah, satu-satu. Nah, ini dia ya. Prosesnya sudah sampai sini, kan ngerti ya. Nanti kalau udah selesai semua, kita tinggal mengikatnya. Nah, kita sudah mengikatnya, ya. Setelah itu sudah proses kita sudah selesai. Ya, coba ya, kamu keluar aja biar saya bisa mengikatnya, karena saya nggak pegang. Enggak, ini kan bagian di atas kepala kan. Nah, ini kan bagian atas kepala. Nah, terus ini bagian apa tadi? Badan tadi ya, yang tadi yang sedekap itu bagian tangan. Nah, diusahakan mengikatnya itu kenceng ya. Nah, kan sudah habis ini kan belum mati nah. Terus ini yang di ujung kaki. Nah, itu dia. Ini udah selesai. Nah, tutup seperti ini. Nah, terus saya yang tadi apa tadi? Nah, baru kita tutup. Nah, sudah selesai. Terus kita sudah siap untuk mensolatkan. Nah, kalau mayat perempuan gimana? Posisi imam. Mayat perempuan posisi imam di situ.
Nah, di sini ya sesuaian dengan panggungannya. Ini posisi imam kalau sholat jenazah, ini posisi imam. Tapi kalau dia mayatnya laki-laki, posisi imam di kepala seperti ini. Ya. Oke, coba yang laki-laki sekarang berdiri, kita mau mulai prosesi. Imam siapa imam? Imamnya? Oh iya. Ayo lah. Ayo, imam. Laki-laki. Nah, ini mayatnya perempuan. Nah, kamu berada di sini berarti. Nah, ini apa? Nah, ini di sini. Nah, yang lainnya ada di belakang imam. Insaf yang ini. Ingat tetap berdiri. Sholat yang tidak ada ruku dan sujudnya adalah sholat jenazah. Jadi nggak ada. Ketika takbirat imam itu, jadi yang pertama apa? Takbir yang pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir yang kedua, sholat atas nabi. Terus mendoakan. Takbir yang ketiga mendoakan jenazah. Terus yang keempat, nah mendoakan semua jamaah mayit semoga diampuni dosanya oleh Allah. Ini posisi, coba seperti apa posisi sholat? Nah, nah, seperti itu ya. 4 kali takbir terus salamnya ke kanan dulu. Imam mengucapkan salam. Oke. Kewajiban kita yang terakhir apa setelah mensalatkan? Menguburkan, dan kita akan membawa si mayat ke kuburan. Nah, di kuburan itu ya kita makanan tinggal mungkin sampai di sini. Gampang kan? Ya, udah kan? Masih beda kalian. Nah, sudah selesai. Jangan nafas ya. Oke, setelah ini saya kepinginnya kalian membuat laporan berupa apa? Kayak makalah tentang memandikan pengurusan jenazah. Tentang pengurusan. Satu kelompok membuat dari tata cara menghadapi jenazah sakaratul maut, terus ketika mendapati si jenazah itu sudah meninggal, apa yang harus kamu lakukan, ya. Nah, terus sampai memandikan dan mengkafankan, sampai mensolatkan, sampai menguburkan, ya. Seperti tadi urutannya yang saya beri contoh, ya. Nah, kalian buat laporannya seperti apa? Saya tunggu